Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Nanti salaman nanti. أنصتوا لخطيب عيد الفطر على المنبر رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, pada pagi yang begitu cerah, pagi dengan penuh keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ragam anugerah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah melalui 1 bulan menjalani puasa bulan suci Ramadan. Kita mendapatkan taufik untuk menjalankan qiyamul lailnya, menghatamkan Al-Qur'annya, membaca zikirnya. Dan pada hari ini kita telah sampai kepada hari Id, hari raya, yang merupakan hari yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saking diagungkannya,
diharamkan untuk kita berpuasa, untuk Allah Subhanahu wa taala menyajikan daripada Maidatur Rahman, makanan dari langit, untuk menjadi upaya bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak heran bagaimana ungkapan hari raya dikatakan hari kemenangan. Makanya saudara, bagaimana saat ini kita memahami bagaimana hari kemenangan. Apakah kemenangan ini hanya sebagai sebuah kemenangan yang semu atau kemenangan hakiki? Pertanyaan yang perlu kita tanyakan saudara. Bagaimana di belahan bumi yang lain, di tanah kaum muslimin, bahkan di kiblat pertama umat Islam, bagaimana ada puluhan, ada ratusan, bahkan ada ribuan kaum muslimin yang saat ini merasakan perihnya rasa lapar, perihnya rasa luka, kepedihan ditinggal saudara, hilang sanak famili, tak punya ayah, tak punya ibu. Bagaimana rasa kemenangan itu dapat kita rasakan? Kemenangan yang terus bergema. Pertanyaannya, apakah betul kemenangan ini betul-betul ada di hari raya kita, saudara? Ya, bukan salah Idul Fitrinya, bukan salah Idul Adhanya, bukan salah aturan syariatnya, tapi kaum muslimin yang menjalankan aturan syariatnya. Bagaimana Islam telah membuat konstruksi syariat yang begitu indah, saudara. Konstruksi syariat yang begitu lengkap, komprehensif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama bagi kalian, dan telah kami paripurnakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saudara, umat Islam dengan segala polemiknya tidaklah bukan salah dari sistem dan aturan syariatnya. Bagaimana kita melihat, saudara, setelah berpuasa sebulan penuh, ibadatus siam dikaitkan dengan zakatul fitri, dikaitkan dengan Idul Fitri. Saudara, selama 1 bulan laboratorium jiwa telah membersihkan diri kita. Baik tua, mau muda, mau pejabat, mau rakyat, mau alim, mau awam, mereka wajib untuk berpuasa. Mereka mencegah dari makanan, walaupun makanan itu halal, semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Laboratorium skala internasional diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan jiwa selama 1 bulan setiap tahunnya. Siapapun, semua umat Islam mendapatkan kewajiban untuk memurnikan jiwanya lewat syariatus siyam. Yang menarik, saudara, kenapa Allah ikat penyempurnaan ibadah puasa Ramadan dengan zakatul fitri? Para ulama menggarisbawahi kemurnian jiwa, kesucian dia hubungan dengan Allah dengan menjalankan puasa yang tidak ada ganjaran puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi, tidak akan cukup tanpa ada dimensi sosial. Kehebatan dalam ritual tidak akan sempurna ketika tidak memiliki jiwa sosial. Sehingga diwajibkan bagi kita, saudara, dengan syarat yang begitu minim untuk tetap dan wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka sehebat apapun hubunganmu dengan Allah, maka tetap dimensi sosial tidak akan pernah lekang, saudara. Begitupun juga diikat dengan Idul Fitri menjadi satu keniscayaan. Dan dalam Id yang lainnya, sudah dalam Idul Adha hampir memiliki potensi yang sama. Diikat antara haji kurban dengan Idul Adha. Haji adalah konsensus, konferensi skala internasional. Mau yang berkulit putih, hitam, sawo, matang, dari negeri manapun, mereka berkumpul bersama-sama di tanah haram. Mereka menuju Baitul Ka'batil Musyarrafah untuk menunaikan ibadatul hajj. Tapi nggak sampai di situ saja, saudara. Bukan hanya hubungan hablum minallahnya, tapi lagi-lagi dengan konsep yang sama. Dia diminta untuk berkurban, menumpahkan darah hewan kurban, yang kemudian dagingnya secara esensi, saudara, daging itu tidak sampai kepada Allah. Tapi di sana Allah lagi-lagi mengingatkan dimensi sosial di dalam daripada ritual ibadah. Artinya, konstruksi agama ini begitu indah. Konstruksi syariat ini begitu luar biasa.
Tapi pertanyaannya, kenapa kok umat Islam dengan keindahan sistemnya, keindahan syariatnya, tapi terus-menerus dalam kemunduran? Jawabnya, bukan salah Islamnya, bukan salah puasanya, bukan salah hajinya, bukan salah Al-Qur'annya, tapi musliminnya yang betul-betul keluar jauh dari esensinya. Fakta sejarah membuktikan, saudara, bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya nggak butuh 1 dekade, hanya dalam kurun waktu 23 tahun dalam dakwahnya, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidinnya, mampu menembangkan 2 imperium besar, imperium Persia dan Romawi. Padahal mereka nggak punya dakatirah, mereka nggak punya dokter, mereka nggak punya senjata canggih, mereka nggak punya alutsista yang hebat, tapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mampu menumbangkan 2 imperium. Saat ini umat Islam hampir 1,9 miliar, masjid di mana-mana, akses untuk Al-Quran, ke kitab-kitab ulama, baik salaf, khalaf, saudara, begitu mudah aksesnya. Tapi kenapa untuk mempertahankan 1 kota bernama Gaza, 1 negara bernama Palestina, nggak mampu? Padahal negara Islam punya tentara, punya senjata. Tapi pertanyaannya, kenapa kok umat Islam nggak mampu untuk mempertahankan 1 wilayahnya yang hanya berjarak sekian kilometer, saudara? Pertanyaan yang sungguh sangat miris, saudara. Jawabnya, kenapa para alimil ulama menggarisbawahi? Karena dulu para anbiya, terkhusus Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW dengan para sahabat, mereka mampu menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, mampu mengintegritaskan akidah, wal syariah, wal akhlak dengan makna yang sebenar-benarnya. Akidah bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dia menjadi value, nilai yang betul-betul menjadi perisai dalam memandang apapun, saudara. Begitupun juga syariatnya. Syariat yang dijalankan menjadi kacamata dalam peradaban, menjadi roadmap peta dalam kehidupan, dalam pengambilan segala tindakan. Dan akhlak menjadi kunci dari itu semua. Makanya salah satu profesor yang belum lama wafat, Profesor Nagib Al-Attas, pernah mengatakan, sumber problematika umat Islam adalah loss of adab. Adab yang dimaksud bukan adab akhlak sekedar cium tangan anak kepada orang tua. Bukan sekedar adab yang merupakan tata krama. Tapi adab yang dimaksud dalam perspektif Prof. Nagib Al-Attas, yang merupakan salah satu kanzun min kunuzil ummah, yang merupakan perbendaharaan satu tokoh cendekiawan internasional yang diakui keilmuannya, yang berdiri tegak di hadapan peradaban barat, yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Dia katakan loss of adab, hilangnya peradaban, hilangnya adab, hilangnya nilai kekuatan Allah di mata umat Islam, hilangnya nilai Nabi Muhammad sebagai sebuah tuntunan, hilangnya value ilmu agama dan ilmu yang wajib di tengah-tengah umat, menjadi hilang perisainya, saudara, menjadi hilang integritasnya, sehingga tidak bisa membedakan mana pemimpin yang layak, mana pemimpin yang nggak layak, mana yang merupakan aturan yang harus ditegakkan, mana yang boleh untuk didiskusikan. Kehilangan loss of adab yang menghilangkan peta, saudara. Bagaimana saat ini kita lihat? Berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran? Berapa banyak perlombaan musabaqah tilawatil Quran? Tapi musabaqah tilawatil Quran, kita tidak menyaksikan semangat untuk membaca Al-Quran. Tapi bagaimana Al-Quran yang semula dijadikan oleh para sahabat sebagai peta kehidupan, tapi sekarang hanya menjadi poin untuk mengambil nilai seberapa banyak saya menghatamkan Al-Quran. Tapi tidak bertanya, apa yang Al-Quran minta kepada saya? Apa yang harus saya ubah? Dari cara pandang saya, dari pengambilan kebijakan saya, apa yang Al-Quran minta? Bagaimana dulu para sahabat, saudara? Ketika mereka mendengar ayat tentang kewajiban haramnya khamar, mereka buru-buru, saudara. Mereka pecahkan gentong-gentong khamar yang merupakan bagian daripada kehidupan keseharian mereka. Karena Al-Quran yang meminta mereka, saudara. Bagaimana dulu ayat yang turun tentang larangan menimbun harta, Sayyidina Umar bergegas meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW karena ketakutan mereka yang memiliki gudang-gudang kurma, saudara.
Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar tentang fadilah keutamaan daripada memerdekakan budak, segera bergerak ke pasar, saudara, mencari budak dan memerdekakan budak. Bagaimana Al-Quran bukan hanya yutla, bukan hanya untuk dibaca. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, tidaklah kami berpindah 10 ayat yang akan datang sebelum kami paham dan kami amalkan 10 ayat yang saat ini kami baca. Ya, baca Quran baik. Ya, baca Quran itu istimewa, pahalanya besar. Setiap huruf bernilai pahala. Tapi bukan itu esensi utama diturunkannya Al-Quran. Bagaimana peradaban Nabi dengan para sahabatnya mampu menumbangkan 2 imperium besar. Imperium lebih besar dari negara, saudara. Imperium itu menggabungkan kekuatan militer yang kuat. Militer Romawi, siapa yang nggak tahu, saudara? Militer Persia, siapa yang nggak kenal? Tapi mampu ditumbangkan oleh sahabat, ditumbangkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kenapa itu semua, saudara? Karena mereka muhayya, mereka layak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berlalunya daripada Idul Fitri, berlewatnya puasa Ramadan 1 bulan penuh yang telah kita lalui, saudara. Yuk mari jadikan ini refleksi mendalam dalam diri kita. Apa yang sudah kita penuhi dari apa yang diminta oleh Al-Quran? Apa yang sudah kita jalani dengan akidah yang kita yakini, saudara? Sehingga kemerdekaan Palestina tidak hanya mampu diselesaikan dengan sekedar menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Tapi kemerdekaan Palestina bisa diselesaikan dengan menjalankan isi Al-Quran. Maka tidak usah muluk-muluk, saudara. Yuk mari sama-sama jadikan momentum Idul Fitri pada tahun ini, momentum Ramadan yang sudah kita lalui ini, betul-betul menghasilkan output laboratorium yang betul mengubah cara pandang mata kita, mengubah cara logika berpikir kita, mengubah hati kita, mengubah jiwa kita untuk yang tadinya jauh dengan isi Al-Quran, yang sudah banyak kita baca ayat demi ayatnya, huruf demi hurufnya, bukan hanya sekedar sampai ke kerongkongan, tapi dia turun ke mata kita, turun ke tangan kita, turun ke langkah kaki kita. Bagi para cendekiawan, para ulamanya, mereka menjadi ulama-ulama yang pemberani untuk menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mereka yang berdagang, jujur dengan dagangannya. Mereka yang punya ladang, mereka berladang dengan yang baik, sesuai dengan tuntunan syariat. Jadikan Al-Quran sebagai peta kehidupan kita. Jadikan syariat betul-betul menjadi guidance kehidupan kita. Dan akhlak, adab menjadi nilai yang menyeliputi kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan keberkahan Ramadan sekaligus keberkahan Idul Fitri ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati-hati para penguasa kaum muslimin dunia untuk mampu menggerakkan para ulamanya, para cendekiawannya untuk mampu mengelaborasi Al-Quran, mengangkat umat dari inhitat, dari keterpurukan, meningkat dengan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat, nilai-nilai adab. Maka kalau sudah akidah betul-betul melekat, saudara, nggak mungkin dia mengangkat tangan berdoa untuk kemerdekaan Al-Aqsa, dia masih beli produk-produk yang berbau Zionis Israel, saudara. Kalau akidah sudah meresap, akidah akan menjadi satu kekuatan. Bagaimana Khalid ibn al-Walid mampu terjun walaupun senjata minim, pasukan nggak banyak, tapi karena mereka tempur bukan untuk pulang ketemu keluarga, saudara, tapi mereka menjemput kematian, mati syahid. Dan itu menjadi powerful yang luar biasa, yang berbeda dengan pasukan Romawi, berbeda dengan pasukan Persia. Mereka pasukan bayaran, yang mereka tempur hanya untuk mendapatkan bayaran, sehingga menjadi berbeda ketika akidahnya kuat, syariatnya lengkap, adabnya menjadi full untuk dijalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semangat kita dalam beribadah, semangat di dalam menjalankan aturan syariat, bukan hanya karena Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyah. Jadilah penyembah Allah, bukan jadi penyembah Ramadan. Bukan hanya semangat di bulan Ramadan saja, tapi kemudian gugur di bulan-bulan yang lainnya. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti pernah mengatakan, kenapa di awal Ramadan begitu semangat, di pertengahan mulai mundur, di akhir sampai hilang semangat beribadah. Itu membuktikan, saudara, na'udzubillah min dzalik. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, bisa jadi itu sebabnya adalah karena ijabun nafs, karena hawa nafsu kita, istijabatan ala nafs,
Karena menjawab keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu dengan sesuatu yang baru, mereka merasakan nyaman dan tenang, saudara. Makanya kenapa di awal-awal Ramadan begitu semangat? Karena hawa nafsu mendapatkan sesuatu yang baru, dia nyaman, dia tenang. Ketika masuk pertengahan, mulai kendur. Masuk akhir, makin lemas. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah nggak mendapatkan lagi apa endorfin yang diinginkan, saudara. Makanya kita khawatir, semangat kita bukan semangat karena istijabatan lillah li Ramadan, tapi karena kesenangan hawa nafsu kita mendapatkan jiwa yang baru. Makanya kenapa kita disunahkan atba' sitta min Syawal, lanjutkan puasa 6 Syawal. Untuk apa? Untuk men-challenge bahwa yang kita penuhi bukan hawa nafsu, yang kita penuhi adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah baca Quran, lanjutkan baca Qurannya, bukan hanya sekedar menghatamkan, tadabburi maknanya. Pelajari, ayat ini sudah kita amalkan atau belum? Ayat ini sudah kita penuhi atau belum? Pelajari, walaupun hanya 1 ayat, walaupun maknanya 1 ayat, tapi tanyakan, apa yang ayat ini minta kepada saya? Apa yang syariat minta kepada saya? Jawab dan penuhi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujaddidu ma'akumul iman, fajaddidu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوفي بأهده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما. قال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجبوا الله عباد الله إلى ما داعكم إليه وصلوا عليه من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع الأمة. اللهم أرضى عن أول من استحق من بعده للخلافة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعمن استحييت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن أسد الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة البرارة الذين هم تمام العشرة وأمن بايع نبيك تحت الشجرة وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول وعن سيدنا الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن الإمامين المطهرين من الرجس والأدناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس وعن أصحاب نبيك وأهل بيته أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين والمسلمين والمسلمات أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر جيوش المسلمين وفك أسر المأسورين واقضي دين عن المديونين واغفر للأحياء والميتين واكتب اللهم السلامة علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين من المسلمين أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوا لإصلاح أمور الدنيا والدين، واجعل عليهم وافية منك واردين وصادرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجدب والقحط والوباء والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في فلسطين وسودان وإيران وبلاد المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم عليك بإسرائيل الصهاينة وأمريكا وأعوانهم وأعداءك أعداء الدين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفل حدهم وأقل عددهم وأرسل العذاب الأليم إليهم إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله